pendidikan keperawatan memiliki peran penting untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten. Namun, hingga saat ini masih terdapat berbagai tantangan dalam proses pembelajaran, seperti materi yang kompleks, keterbatasan waktu praktik, serta kesempatan latihan yang belum optimal. Aduh, dia kenapa? Aku tuh ya udah baca materi gendong ginjal dari tadi, tapi masih aja kecampur sama materi yang lain. Sama deh, aku juga lagi belajar materi diabetes mellitus, tapi ujung-ujungnya malah scroll TikTok. Ya kan, mana besok ujian lagi. Makanya udah materinya banyak banget. Kalau ada yang nggak ngerti juga kan bingung ya mau tanya ke siapa. Iya, dosen kan juga gak mungkin standby 24 jam. Belum lagi kalau praktikum, rasanya tuh sekali latihan langsung dituntut harus bisa. Betul, aku juga masih rugi banget pas kemarin nyoba tindakan. Kayaknya mahasiswa keperawatan memang harus belajar ekstra deh. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya inovasi dalam sistem informasi keperawatan yang mampu mendukung proses belajar secara lebih efektif, fleksibel, dan berkelanjutan. Coba bayangin, kalau kita punya satu sistem yang bisa bantu kita kapan aja. Yang bisa jelasin materi, terus kasih latihan soal sampai bantu latihan keterampilan klinik gitu. Iya, semuanya dalam satu sistem gitu. Wah, kalau sistem kayak gitu ada, belajar pasti lebih gampang sih. Beneran ya? Nah, buat UAS minggu depan, kamu udah belajar belum? Udah dong. Serius? Pantesan kelihatannya santai banget. Iya, kan ada S-Nurse AI. Oh iya ya? Aku kalau ada materi yang lupa tuh langsung tanya aja deh ke S-Nurse AI ini. Coba lihat dong, aku belum tahu banyak soal AI. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Pada tahun 2045, pembelajaran keperawatan telah didukung oleh sistem informasi akademik yang terintegrasi dan cerdas. S-Nurse AI, aku mau review materi gagal ginjal. Materi gagal ginjal ditemukan. Apa yang ingin Anda pelajari? S-Nurse AI, apa sih tanda dan gejala utamanya dari gagal ginjal? Gejala utama gagal ginjal meliputi perubahan drastis pada frekuensi buang air kecil, bisa menjadi lebih sering atau tidak ada uridema akibat penumpukan cairan, serta rasa lelah yang berlebihan. Tuh kan, AI ini membantu banget loh. Oh iya, keren banget. Selain materi, AI ini bisa buatin soal buat latihan gitu nggak ya? Bisa banget, aku coba nih ya. S-Nurse AI, buatkan latihan soal tentang gagal ginjal. Saya telah menyiapkan 10 soal latihan materi gagal ginjal sesuai tingkat pemahaman Anda. Wah, enak banget. Jadi nggak perlu nyari latihan soal sendiri. Dan kalau salah tuh bakal langsung dikasih penjelasan. AI Academic Assistant membantu mahasiswa memahami materi, menjawab pertanyaan akademik, serta menyediakan latihan soal yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing mahasiswa. Kan tadi materi sama soal udah. Sekarang aku mau coba latihan pengkajian deh. Boleh banget nih, coba. S-Nurse AI mulai simulasi pasien gagal ginjal. Virtual Patient Simulation dimulai. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dia, mahasiswa keperawatan yang akan melakukan pengkajian. Boleh bantu sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Saya Dewi, tanggal lahir 21 Maret 2001. Baik, dengan Ibu Dewi ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait keluhan Ibu untuk mengetahui kondisi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Boleh saya tahu apa keluhan utama yang Ibu rasakan saat ini? Saya
merasa mudah lelah kurang lebih 1 bulan. Apakah ibu mengalami perubahan jumlah urin atau lebih sering buang air kecil pada malam hari? Ya, pipi saya lebih sedikit dari biasanya. Apakah ada keluhan lain seperti mual, sesak nafas, atau nafsu makan menurun? Saya sering mual dan nafsu makan juga berkurang. Apakah ibu memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau diabetes? Saya punya riwayat darah tinggi sejak beberapa tahun lalu. Baik ibu, terima kasih atas informasinya. Kajian selesai. Mahasiswa berhasil mengidentifikasi faktor risiko dan gejala utama chronic kidney disease. Skor kompetensi mahasiswa 95. Yes. Wah, hampir sempurna tuh. Iya, aku suka banget AI ini, soalnya habis simulasi langsung dikasih evaluasi. Karena dari ini kan kita tahu ya bagian mana yang harus kita perbaiki. Virtual Patient Simulation memungkinkan mahasiswa berlatih komunikasi terapeutik, pengkajian keperawatan, dan pengambilan keputusan klinis secara aman melalui pasien virtual berbasis kecerdasan buatan. Kalau sistem kayak gini beneran diterapkan, belajar keperawatan pasti bakal lebih efektif ya. Iya tuh, belajar jadi lebih mudah dan materi praktik jadi lebih banyak. Dan kita jadi lebih siap sebelum ketemu pasien langsung. Benar banget. Smart Nursing Education System 2045 menciptakan generasi perawat masa depan yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global.